Om Swastiastu, halo semuanya. Perkenalkan, saya Cecilia Marcella, dokter adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Jadi pada kali ini, saya akan membahas tentang manajemen nyeri. Konten yang akan saya bahas pada kali ini, pertama terkait pada mekanisme perjalanan nyeri, kedua, kelebihan dan kekurangan beberapa skor nyeri. Ketiga, nyeri somatik, visceral, dan juga alih. Dan keempat adalah cara penanganan nyeri sesuai dengan WHO Step Ladder. Pertama-tama, apa definisi dari nyeri? Jadi nyeri merupakan pengalaman sensorik dan juga emosional yang tidak menyenangkan. Biasanya diakibatkan dengan kerusakan jaringan, baik itu aktual maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Jadi bagaimana sih nyeri itu dirasakan? Fisiologi nyeri itu dimulai dari nosiseptor, di mana nosiseptor akan menerima rangsangan-rangsangan baik dari trauma, kimia, elektrik, atau neoplasm, ataupun dari stimulus-stimulus lainnya. Biasanya jika sel-sel yang memang terkena luka, ini akan terjadi inflamasi pada sel tersebut, di mana inflam sel itu akan mengeluarkan yang bernama prostaglandin. Dan prostaglandin ini akan berespon dengan saraf sensorik atau aferen primer. Jadi dari impuls yang diterima dari nosiseptor akan ditangkap dan akan dibawa melalui saraf sensorik atau aferen primer yang saya sebutkan sebelumnya untuk menuju ke dorsal horn di medula spinalis. Lalu impuls ini akan bersinaps dengan second order neuron untuk dibawa ke otak melalui track yang bernama spinothalamic tract untuk dibawa ke thalamus. Lalu dari second order neuron akan bersinaps lagi atau bertemu dengan yang namanya third order neuron, di mana ini akan dibawa ke somatic sensory cortex. Dan di sini kita akan mulai merasakan sensasi nyerinya. Setelah itu, impuls akan memberikan signal kepada motorik cortex sehingga kita bisa memberi respon terhadap rangsangan tersebut. Untuk tahapan perjalanan dan mekanisme nyeri bisa dikatakan memang cukup kompleks, di mana ada 4 tahapan utama. Satu adalah transduksi, di mana proses perubahan rangsang nyeri menjadi impuls listrik yang akan diterima di ujung-ujung saraf. Yang kedua adalah transmisi, di mana proses penyaluran impuls listrik di sepanjang jalur nyeri akan terjadi. Dan biasanya ada 4 macam serabut saraf aferen, yaitu A alfa, A beta, A delta, dan juga C. Yang ketiga adalah modulasi. Proses modifikasi terhadap rangsang dapat berupa proses augmentasi dan juga inhibisi. Yang terakhir ada persepsi. Dan ini merupakan proses terakhir saat stimulasi sudah mencapai korteks yang selanjutnya akan diterjemahkan dalam tanggapan terhadap rangsangan nyeri. Untuk cara penilaian nyeri dapat dibagi menjadi 2, yaitu undimensional dan dimensional. Untuk undimensional, biasanya hanya bisa untuk mengukur intensitas nyeri saja, dan ini digunakan untuk penilaian nyeri akut. Dan juga bisa digunakan sebagai evaluasi hasil pemberian analgetika. Instrumen yang dapat digunakan berupa FAS, yaitu Visual Analog Scale, atau NRS, Numeric Rating Scale, atau WBFS, yaitu Wong-Baker-Face Scale. Dan untuk dimensional, ini biasanya digunakan untuk menilai intensitas nyeri, karakteristik nyeri, dan juga dampaknya terhadap aspek afektif dan sensori nyeri. Dan biasanya digunakan untuk penilaian nyeri yang kronik, bukan yang akut. Dan instrumen apa saja yang bisa digunakan untuk dimensional?
adalah satu McGill Pain Questionnaire, lalu the Brief Pain Inventory, Memorial Pain Assessment Card, dan juga Pain Diary. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu instrumen penilaian nyeri dan juga kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah Visual Analog Scale atau VAS. Ini terdiri dari mistas garis sepanjang kurang lebih 10 cm dengan tidak nyeri berada pada ujung kiri dan nyeri paling berat berada di ujung kanan. Dan pasien biasanya akan diminta untuk menandai garis tersebut di titik yang menggambarkan intensitas nyeri yang dialaminya. Apa sih kelebihan dari Visual Analog Scale dan kekurangannya? Dan VAS ini biasanya digunakan untuk pasien anak-anak di atas umur 7 tahun dan juga dewasa. Kelebihannya adalah 1. Cepat dan sederhana. 2. Mudah dipahami. 3. Digunakan dalam banyak studi. Tetapi kekurangannya adalah 1. Tidak bisa digunakan untuk emergensi. Dan kedua juga tidak bisa dipakai untuk pasien dengan gangguan kognitif. Dan ketiga adalah skalanya memang terbatas. Yang kedua adalah Numeric Rating Scale atau disingkat sebagai NRS. Dan NRS ini adalah alat pengukur level interval yang digunakan secara verbal untuk menanyakan intensitas nyeri pasien dalam skala 0 sampai 5 atau 0 sampai 10. Dan kelebihan dari NRS ini adalah dia sama seperti FAS, dia cepat dan sederhana, dan memang mudah dipahami. Dan sebenarnya memang lebih baik dari FAS untuk nyeri akut. Tetapi kekurangannya adalah tidak untuk pasien dengan gangguan kognitif dan juga tidak bisa digunakan untuk emergensi. Yang ketiga adalah Wong-Baker Face Scale atau WBFS. WBFS itu menggunakan 6 ekspresi wajah dari mulai tersenyum sampai dengan menangis. Di bawah masing-masing ekspresi wajah ada terdapat skala numerik di mana pasien akan diminta memilih ekspresi wajah yang mewakili nyeri yang dialami pasien. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya adalah biasanya WBFS ini digunakan untuk pasien anak-anak lebih dari 3 tahun. Untuk kelebihannya berupa cepat dan sederhana, mudah dipahami, dan juga bisa digunakan bersama dengan FAS. Akan tetapi kekurangannya adalah afeksi dapat membingungkan sejalan dengan intensitas nyeri. Next adalah McGill Pain Questionnaire atau MPQ. Biasanya digunakan untuk pasien yang dewasa, dan tipe nyerinya adalah nyeri kanker. Nyeri non-kanker juga bisa digunakan. Kelebihan dari McGill Pain Questionnaire ini adalah questionnaire ini merupakan sesuatu yang valid dan spesifik, dan biasa digunakan luas oleh banyak dokter. Akan tetapi kekurangannya adalah pertanyaan ini atau kuesioner ini sesuatu yang kompleks, di mana memerlukan kapasitas intelektual dan juga vokabuler yang cukup. Mungkin ini tidak dapat digunakan untuk pasien dengan budata dan juga bahasa yang berbeda. Berikutnya adalah Pain Diary. Pain Diary ini biasanya digunakan untuk pasien dewasa dengan tipe nyeri yang telah dialami dahulu. Kelebihannya adalah lebih akurat daripada ingatan saja dan juga mencatat penggunaan obat yang sesungguhnya. Akan tetapi kekurangan dari Pain Diary ini adalah tergantung pada pencatatan yang akurat dan juga keterampilan verbal dan motorik dari pasien. Untuk jenis nyeri dibagi menjadi 3 macam.
Satu adalah nyeri somatik, kedua adalah nyeri visceral, ketiga nyeri alihan. Untuk nyeri somatik adalah nyeri yang timbul pada organ non-visceral, misalkan nyeri pasca bedah, nyeri metastatik, nyeri tulang, ataupun nyeri artritik. Yang kedua adalah nyeri visceral. Biasanya nyeri ini berasal dari organ visceral, dan biasanya akibat dari distensi organ yang berongga. Sering diikuti dengan river pain dan sensasi otonom, seperti mual dan juga muntah. Misalkan organ-organ seperti usus, kantung empedu, pankreas, dan juga jantung. Ketiga adalah nyeri alihan, di mana nyeri ini dirasakan pada area yang bukan merupakan sumber nyeri. Dan untuk konten terakhir adalah cara manajemen nyeri, di mana kita menggunakan 3-step ladder dari World Health Organization. Jadi penanganan nyeri untuk akut dan kronik memang berbeda, di mana jika nyeri kronik akan dimulai dari analgesia non-opioid ditambah dengan adjuvan. Analgesia non-opioid seperti acetaminophen dan juga paracetamol. Lalu jika nyeri tidak dapat terkontrol atau terkompensasi, biasanya akan dinaikkan ke opioid untuk nyeri sedang dengan analgesia non-opioid dan juga adjuvan. Analgesik ringan itu seperti tramadol. Dan lalu jika nyeri memang masih tidak dapat terkontrol, next step-nya adalah memberikan opioid untuk nyeri berat dan analgesia dengan adjuvan. Narkotik kuat itu seperti fentanyl. Baik, sedangkan untuk nyeri akut, biasanya akan dimulai dari step 3 dulu. Dan jika nyeri memang bisa terkompensasi, akan dilakukan step down. Baik, demikian dapat saya sampaikan untuk materi ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih.